Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya. Apa kabar nih kalian yang ada di sana? Kami doakan semoga kalian baik-baik saja, sehat walafiat dan tetap bersemangat ya di akhir pekan ini. Dan kalau udah dengar kata akhir pekan, berarti nih kalian mendengar lagi suara saya Linda Dan saya Cindy. di mana kita berdua hadir kembali dalam acara RTI FM Online setiap Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya teman-teman ya, selama 30 menit ke depan kita akan menghadirkan beberapa berita pilihan utama di hari ini. Kemudian selain berita pilihan, kita juga punya topik-topik yang menarik yang akan menemani kalian semua untuk menjalani hari, khususnya terkait dengan akhir pekan ya, dimana kalian bisa bersantai, terus mendengarkan berita-berita yang seru dan juga informasi-informasi yang sangat menarik. Dan oleh karena itu, untuk berita pilihan kita di hari ini kita punya apa nih Kak Cindy? Kita memiliki berita terkait dengan seekor anjing yang mendadak berteriak ketika jalan-jalan. Ternyata pemiliknya melihat sebuah benda yang berbahaya di jalan. Dan kemudian kita akan memberikan berita terkait dengan fakta pelangi terlama yang ada di Taiwan. Sebelum kita beralih ke segmen yang sangat menarik terkait dengan topik-topik di Taiwan kali ini. Dimana yang pertama kita punya apa nih Kak Cindy? Nah, untuk topik-topik hangat di hari ini ya teman-teman, kita memiliki informasi bagaimana sih cara mengatasi rambut rontok dan seperti apa nih rambut yang sedang tidak sehat. Kemudian sebagai penutup di segmen terakhir kita juga punya fakta dan informasi terkait dengan Taipei 101. Kali ini bukan terkait dengan arsitekturnya tapi terkait dengan warna pelangi yang ada di Taipei 101 dan juga feng shui-nya nih teman-teman. Seperti apa berita dan informasi-informasinya yang sangat menarik ini? Tentu saja dengerin terus acara kita setelah selingan berikut ini. Para pemilik binatang peliharaan sebaiknya berhati-hati. Seorang pemilik mengajak anjingnya berjalan-jalan baru-baru ini. Namun, di suatu tempat, anjing miliknya tiba-tiba melolong kesakitan. Warganet dengan nama akun Raja Nasi Kepal baru-baru ini memberikan peringatan di media sosial bagi para pemilik binatang peliharaan agar menjaga binatang peliharaan mereka dengan baik dan menjauhkannya dari lampu jalan ketika berjalan-jalan. Dalam sebuah postingan, warganet tersebut menyampaikan, terlepas dari lampu jalan yang menyala ataupun mati, tetap ada risiko sengatan listrik. Manusia tidak dapat merasakannya karena mereka memakai sepatu, tetapi binatang peliharaan bertelanjang kaki sehingga dengan mudah dapat tersengat listrik. Ia mengungkapkan bahwa anjing kesayangannya yang bernama Van Tuan secara tidak sengaja tersengat listrik dari lampu jalan di saat hujan. Anjing tersebut berteriak dan kemudian melolong yang tidak biasa cukup lama, membuat pemiliknya terkejut dan bersedih. Untungnya, anjing tersebut kini baik-baik saja, tetapi sangat ketakutan dan perlu dipantau untuk sementara waktu. Postingan tersebut segera mendapatkan respons positif dari banyak pemilik binatang peliharaan. Beberapa dari mereka terkejut, tapi ada pula yang mengutarakan pernah mengalami hal yang sama. Ada yang bilang, saya pernah merasakannya, anjing saya terkejut dan berteriak. Ternyata ada pula warganet yang pernah mengalaminya karena anjing peliharaannya juga melolong kesakitan. Tetapi karena warganet tersebut memakai sepatu, maka ia tidak merasakan dan sempat menganggap anjingnya gila.
Beberapa warganet mengungkapkan kekhawatiran ketika melihat stasiun pengisian daya kendaraan listrik yang tidak terpasang dengan benar, dan mereka mendesak semua pemilik hewan untuk menjauh dari tempat-tempat yang kemungkinan berbahaya demi keselamatan hewan peliharaan dan diri mereka sendiri. Pelangi terlama yang pernah tercatat terjadi di Taipei, Taiwan pada tanggal 30 November 2017. Pelangi luar biasa ini berlangsung selama 8 jam 58 menit, menjadikannya pelangi terlama yang pernah didokumentasikan. Fenomena ini disebabkan oleh kombinasi kondisi cuaca tertentu, seperti curah hujan ringan, sinar matahari, dan posisi matahari. Fenomena ini diamati pada dini hari dan tetap terlihat selama hampir 9 jam, menjadikannya fenomena alam yang luar biasa. Orang yang mengabadikan dan mencatatnya adalah Chow Kun-swan, seorang profesor di Departemen Ilmu Atmosfer Universitas Chinese Culture University. Profesor Chow dan profesor lainnya yaitu Liu Qinghuang memimpin upaya pendokumentasian pelangi dengan bantuan mahasiswa departemen dan komunitas kampus. Pengamatan, gambar, dan rekaman video mereka menunjukkan bahwa pelangi tersebut berlangsung dari pukul 6:57 pagi hingga pukul 3:55 sore hari, di mana hal ini berlangsung selama 8 jam 58 menit. Jika terkonfirmasi, pelangi ini akan memecahkan rekor sebelumnya untuk pelangi terlama yang tercatat di Yorkshire, Inggris pada tanggal 14 Maret 1994. Pelangi tersebut tercatat berlangsung selama 6 jam dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore menurut Guinness World Records. Menurut situs web Guinness, pelangi biasanya hanya hadir sekitar kurang dari 1 jam. Demikianlah 2 berita utama yang telah kami bacakan di hari ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke topik-topik hangat di acara Pekan Interaktif. 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。 Ketika kalian setiap kali mandi, udah gitu keramas, terus sisiran, nah yang paling ditakutin itu sebenarnya adalah rambut rontok ya. Kenapa? Karena rambut rontok itu bisa menyebabkan macetnya lubang air nih teman-teman. Kalau di tempat aku sih seperti itu ya Kak Cindy. Tapi kalau di tempat Kak Cindy gimana nih? Ya bener banget ya teman-teman ya. Apalagi Cindy ingat dulu waktu Cindy tinggal di kos-kosan yang umurnya ini udah tua. Jadi bangunannya itu udah di atas 20 tahun ya. Jadi saluran airnya itu gampang macet. Entah karena efek bangunannya atau karena memang salurannya yang gampang macet. Dan untuk mengeluarkan rambut dan kotoran dari saluran itu, Cindy harus membayar sebesar $2,000 Taiwan karena landlord atau yang punya itu gak mau ya teman-teman ya bantuin Cindy bayar karena dia beranggapan, wah itu kan salah kamu sendiri, kamu cewek terus rambutmu rontok, ya kamu dong yang bayar karena kamu sendiri yang menyebabkan lubang air di rumah tersebut tersumbat nih teman-teman. Dan memang ya masalah rambut rontok ini menjadi masalah ya sebagian besar wanita ya yang memiliki rambut rata-rata itu panjang. Dan dulu supaya akhirnya Cindy ini mengurangi kerontokan rambut, akhirnya Cindy selalu memotong rambut yaitu selalu di bawah telinga saja nih teman-teman, supaya Cindy nggak usah bayar $2,000 Taiwan itu tadi. Dan memang sih ya ketika kita memotong rambut kita relatif pendek, biasanya kerontokan ini akan berkurang. Tapi begitu rambut menyentuh bahu ataupun sepinggang ya, itu udah pasti rambutnya rontok
parah loh. Dan gak cuma menyebabkan saluran air tersumbat aja nih teman-teman, tapi kita mesti rajin-rajin nyapu rumah atau ngevakum rumah kita, karena rambut kita itu pasti akan bertebaran di lantai. Wah, ini benar banget ya, valid banget juga nih untuk aku sendiri Kak Cindy ya. Tapi sebenarnya ya, terkait dengan kerontokan rambut, gak cuman kaum perempuan aja yang takut nih. Emang sih yang paling banyak takut dengan kerontokan rambut itu adalah kaum perempuan. Tapi yang laki-laki itu sebenarnya juga merasa insecure alias agak-agak takut gitulah kalau misalnya rambutnya itu rontoknya banyak. Dan oleh karena itu nih teman-teman, kita akan kasih tahu juga ya, kalau yang namanya kerontokan rambut sebenarnya setiap hari itu pasti rambut kita akan rontok. Tapi sebenarnya hal tersebut juga adalah hal yang normal. Tapi sebenarnya seberapa banyak sih atau seberapa normal sih rambut yang rontok atau helaian rambut yang jatuh nih kalau untuk dihitung setiap harinya, baik untuk kaum pria maupun untuk kaum wanita. Nah, Kepala Departemen Dermatologi dari Rumah Sakit China Medical University Taiwan yaitu Chen Chung-shen pernah menjelaskan dalam sebuah wawancara kalau pertumbuhan rambut itu meliputi fase pertumbuhan, fase penurunan, dan fase istirahat. Jadi kalau rambut dalam fase istirahat pasti akan rontok secara alami dan digantikan oleh rambut baru. Jadi ini kamu gak perlu khawatir ketika satu jatuh gitu ya, ada yang tumbuh lagi, jadi akan menggantikannya. Ingat pepatah gitu ya, ada yang jatuh, ada juga yang lahir kembali. Nah, ini adalah siklus yang sehat sebenarnya. Dan dalam keadaan normal, sebenarnya manusia itu baik pria maupun wanita bakalan kehilangan kurang dari 100 helai rambut per hari. Dan ini dianggap normal. Dan orang dengan rambut yang lebih banyak sebenarnya juga dapat mengalami kerontokan rambut lebih banyak. Misalnya kalau kalian lihat rambut orang itu tebal banget, hitam banget, bagus banget. Nah biasanya tuh dia kerontokannya antara 100 sampai 150 helai per hari. Dan oleh karena itu, kalau kamu kehilangan rambutnya, helaian rambut maksudnya ya, di perharinya itu cuman kurang dari 150, ya masih dianggap oke lah. Wah, berarti Cindy juga masih normal ya teman-teman ya, meskipun saat melihatnya ini ngeri-ngeri sedap gitu loh. Karena begitu keramas langsung ada segumpal gitu ya yang jatuh di lantai. Dan mungkin kalau dikumpulkan gitu ya teman-teman ya, dalam waktu sebulan itu bisa untuk membuat wig nih ya bagi anak bayi nih. Tapi apakah normal jika banyak rambut rontok saat keramas? Dan kenapa sih rambut rontok begitu banyak saat keramas? Nah, menurut Wilma Bergfeld, yaitu seorang dokter kulit yang diwawancara oleh Cleveland Clinic, kegiatan mandi, keramas, menyisir rambut dan juga hair dryer rambut adalah faktor yang meningkatkan resiko kerontokan rambut nih teman-teman. Kenapa? Karena saat kita keramas, folikel rambut yang kalian pijat itu mungkin sudah dalam fase istirahat. Ya karena dipegang-pegang gitu ya, kemudian dibilas, justru mempercepat kerontokan rambut dari kulit kepala nih teman-teman. Jadi misalnya kalian keramas ini udah pasti meningkatkan kerontokan. Dan juga nih ya, misalnya rambut kalian atau kulit kepala kalian ini gatel-gatel, kemudian kalian garuk dengan sekuat tenaga. Nah itu juga bikin rontoknya makin parah ya teman-teman. Tapi jika kamu mendapati rambut rontok meningkat secara signifikan dan tiba-tiba, atau jika kamu kehilangan lebih dari 150 sampai 200 helai rambut sehari selama seminggu dan kamu sudah jelas melihat kulit kepala atau rambut kamu mulai pitak-pitak, nah sebaiknya kamu berkonsultasi dengan dokter kulit nih, karena itu sudah mulai nggak normal. Wah, benar juga ya teman-teman ya. Intinya ketika kalian melihat rambut kalian itu tiba-tiba rontoknya segumpal gitu ya, ketika ditarik atau disisir gitu, itu kan berarti kan itu langsung puluhan ya, sekali tarik aja. Berarti dalam sehari itu pasti lebih dari 150 helai per hari. Oleh karena itu kalian sebaiknya berhati-hati terkait dengan hal itu. Terus sekarang nih jadi pertanyaan mungkin ya, pertanyaan berikutnya, gimana sih cara mengurangi kerontokan rambut? Yuk kita bahas setelah selingan berikut ini.
Tadi kan kita udah membahas kalau kehilangan helaian rambut antara 100 sampai 150 itu masih normal. Tapi kita itu kadang-kadang tetap aja kesal gitu ya. Kalau lagi sisiran terus rambutnya banyak banget helaian yang jatuh atau pas lagi keramas segumpal-segumpal. Nah, oleh karena itu banyak akhirnya orang-orang yang berusaha untuk mengurangi jumlah kerontokan rambutnya. Dan kita punya nih beberapa tipsnya. Yang pertama, apa nih Kak Cindy? Ternyata sebelum keramas, sisirlah rambut kalian ya dengan sisir bergigi jarang. Dan kalau bisa itu ujung sisirnya itu jangan tajam-tajam ya teman-teman, nanti kulit kalian tuh lecet nih. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menghilangkan rambut yang sedang istirahat dan akan rontok. Jadi ini maksudnya itu untuk shading gitu ya teman-teman ya. Dengan begitu kamu pun akan merasa kalau rambut yang rontok saat keramas ini akan lebih sedikit dan rambut pun lebih kecil kemungkinannya untuk kusut atau tertarik di saat kalian mengusap-ngusap kepala kalian saat keramas. Kemudian hindarilah suhu yang terlalu tinggi pada air saat keramas. Dan pengering rambut itu juga jangan panas-panas ya. Serta kurangi frekuensi penggunaannya. Sebab pengering rambut itu ternyata dapat merusak yang namanya kutikula pada rambut. Sehingga menyebabkan rambut patah dan kusut. Oleh karena itu ketika kalian keramas, gunakan air yang hangat saja. Dan pilih shampoo yang lembut serta tidak menyebabkan iritasi dan cocok nih dengan kulit kepala kalian. Dan selanjutnya ya teman-teman, saat keramas itu kalian jangan terlalu menarik-narik atau mengusap rambut kalian kencang-kencang ya. Karena pasti itu akan melemahkan rambut yang sedang istirahat sehingga menyebabkan rontoknya lebih parah lagi. Jadi saat keramas, pijatlah kepala kalian itu dengan perasaan ya dan secara perlahan nih teman-teman. Selanjutnya setelah keramas juga jangan menyisir rambut terlalu keras. Hindari menarik rambut secara langsung dengan sisir, terutama saat rambut basah, karena saat basah rambut ini paling rapuh dan mudah patah. Apalagi nih ya, sisir yang digunakan juga harap diperhatikan nih, jangan pakai sisir yang berbulu kasar ataupun sisir yang terlalu rapat nih, karena bisa menyebabkan rambut kalian ini mudah patah dan juga bercabang. Kemudian jangan juga sering mengikat rambut atau menyanggul rambut terlalu lama. Karena hal ini dapat menarik folikel rambut dan menyebabkan kerontokan rambut yang terjadi karena tarikan. Sesekali biarinin deh rambut kalian tergerai secara alami nih. Atau pilih ikat rambut yang lebih longgar. Dan terakhir, kalian bisa mengurangi frekuensi keramas kalian. Jadi jangan tiap hari ya teman-teman ya. Karena keramas terlalu sering dapat meningkatkan kerontokan rambut. Tapi sebenarnya sih, semua ini bergantung pada kondisi kulit kepala masing-masing. Jadi kalau kalian emang rambutnya berminyak, terus kalian mengurangi frekuensi keramas untuk mengurangi kerontokan rambut, kulit kepala yang terlalu berminyak justru dapat menyebabkan peradangan pada folikel rambut dan dermatitis seboroik. Sehingga ini juga nggak baik loh buat rambut kalian. Wah, ini merupakan tips yang menarik ya teman-teman ya, dan patut diikuti karena Cindy pun sudah mencoba beberapa tips di atas nih, terutama yang mengurangi frekuensi keramas. Kalau dulu Cindy keramas setiap hari gitu ya teman-teman ya, ternyata memang loh setelah sekarang Cindy keramasnya 2 hari sekali gitu ya. Rambut pun lebih sehat dan juga tidak mudah rontok ataupun helaian yang jatuh ini semakin sedikit karena bisa dilihat nih dari seberapa penuh vakum cleaner Cindy di dalam 1 minggu. Jadi teman-teman silahkan dicoba ya tips-tips di atas dan semoga membantu kalian untuk mengurangi rambut yang rontok. Dan selanjutnya nih teman-teman ya, kita akan beralih ke informasi menarik terkait dengan Feng Shui di Taipei 101 dan juga fenomena pelangi malam hari di Taipei 101. Seperti apa informasinya? Yuk kita simak setelah selingan yang berikut ini. Ketika hujan tapi ada cahaya matahari
Apa sih yang sebenarnya paling kalian tunggu? Tentu saja sebuah fenomena alam yang sangat menarik, yaitu pelangi nih teman-teman. Tadi kan kita sudah memberitahukan kalau di Taiwan ini sempat tercatat dalam Guinness World Record sebuah pelangi yang lamanya itu mencapai 8 jam 58 menit ya. Dan ini terjadi di sebuah kampus yang ada di Gunung Yangmingshan, yaitu Chinese Culture University. Emang sih yang namanya pelangi itu indah banget ya untuk kalian perhatikan. Apalagi kalau kalian bisa sampai melihat double pelangi alias pelangi ganda nih teman-teman. Tapi ini sebuah fenomena yang jarang banget terjadi, kecuali emang yang namanya cuaca hari itu sangat mendukung. Tapi kita nggak akan ngebahas soal fenomena pelangi ini teman-teman ya. Kita juga tahu nih kalau pelangi itu kan juga punya yang namanya 7 warna. Apa aja sih 7 warna pelangi itu Kak Cindy? Tahu nggak? Ya tahu dong, itu kan pelajaran anak SD ya teman-teman ya, yaitu Meiji-ku Hibiniu atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan terakhir ungu ya teman-teman. Dan memang sih fenomena pelangi ini sangat indah karena nggak sering-sering nih kita bisa melihat pelangi. Dan ternyata di Taipei 101 yaitu gedung tertinggi di Taiwan, kita bisa melihat 7 warna pelangi dalam waktu 1 minggu loh. Kok bisa sih Kak Linda? Nah, kalau yang ini bisa atau enggak tentu saja karena kebetulan nih dalam 1 minggu ada 7 hari. Kemudian Taiwan itu kan emang ya senang banget nih dengan warna-warna pelangi karena dia memberitahukan kalau ini adalah keberagaman. Oleh karena itu, di gedung Taipei 101 pun kalian bisa ngelihat ke-7 warna tersebut tapi di hari yang berbeda dan semuanya bisa dilihat di malam hari. Kenapa? Karena ini merupakan lampu berwarna ya teman-teman ya untuk bagian eksterior dari gedung Taipei 101. Untuk hari Senin kita punya warna merah, kemudian hari Selasa kita punya warna jingga alias oranye, kemudian di hari Rabu kita punya warna kuning, selanjutnya kita punya warna apa Kak Cindy? Selanjutnya di hari Kamis ada warna hijau, Jumat warna biru, Sabtu warna nila, dan terakhir Minggu warna ungu. Jadi misalnya kalian lupa hari itu hari apa, maka lihatlah gedung Taipei 101 dan kalian pun akan tahu nih hari ini adalah hari apa. Wow, seru banget ya teman-teman ya. Kalian juga bisa loh bikin kuis alias pertanyaan ke teman-teman kalian nih kalau kalian berkunjung ke Taipei 101. Nah, selanjutnya kita masih akan ngebahas gedung Taipei 101. Tapi kali ini kita nggak akan ngebahas teknisnya, melainkan ngebahas yang mistis alias Feng Shui dari gedung Taipei 101 ini. Seperti apa Feng Shui-nya? Yuk dengerin dulu selingan berikut ini sebelum kita berlanjut ke segmen berikutnya. Tahukah kalian kalau Taipei 101 gedungnya dibangun dengan perhitungan yang sangat rinci? Gak cuma secara teknis tapi juga berdasarkan Feng Shui. Dan arsitektur Taipei 101 ini ternyata memiliki bentuk yang sebenarnya mirip banget sama cornucopia, yaitu tanduk keberlimpahan. Dengan berbagai pola keberuntungan yang hadir di seluruh gedung, membangkitkan pemikiran terkait dengan Feng Shui dari gedung ini. Ketua Asosiasi Riset Feng Shui Geografis Tiongkok yang bernama Chang Shichu baru-baru ini menerbitkan buku baru yang berjudul Misteri Pembuluh Darah Naga, Taipei 101 dan Tanah Harta Karun Feng Shui yang mengungkapkan desain Taipei 101 yang berkaitan dengan Feng Shui. Chang Shichu percaya bahwa nama Taipei Yiling-yi atau Taipei 101 saja sudah mengandung makna keberuntungan. Yiling-yi atau 101 memiliki arti yang keras dan mudah diingat, sementara 0 dan 1 merupakan angka keberuntungan dalam kitab perubahan. Ditambah lagi, bentuk koin kuno pada logo Taipei 101
yang bentuknya itu koinnya bolong di tengah ya seperti donat, juga memiliki fungsi mengendalikan kejahatan dan konflik nih dalam Feng Shui. Dan logo ini kalian nggak cuma bisa lihat di logo Taipei 101 aja, tetapi juga di bangunannya ya teman-teman ya, bila kalian melihatnya itu dari luar. Jadi di keempat sisinya itu teman-teman bisa perhatikan ada logo koin tersebut besar sekali ya, dan koinnya ini berbentuk bulat dengan bolongan berbentuk persegi di tengahnya dan berwarna putih. Dan kemudian kalau kalian perhatikan lagi, bentuk arsitektur Taipei 101 sendiri terdiri dari 8 blok trapesium yang terbalik. Perancangnya yaitu Li Chuyuan pernah menyampaikan kalau 8 blok ini melambangkan sambungan bambu yang menyiratkan naik selangkah demi selangkah. Dan terkait dengan hal ini, Chang Shui-chu sendiri menyampaikan kalau prototipe tersebut berasal dari bahasa Mandarin Ting yang merupakan metafora untuk berlimpahnya kekayaan dalam Feng Shui. Oleh karena itu, kalian bisa lihat ada juga kura-kura penggigit uang di atap barat Laut Taipei 101 di dekat Hotel Grand Hyatt, yang juga berarti menarik kekayaan. Dan Chang Shui-chu sendiri menyampaikan kalau pintu masuk utama Taipei 101 itu kan berada di Jalan Xinyi, dan lokasi ini sebenarnya cocok banget dengan prinsip Feng Shui, yaitu naga hijau di sebelah kiri, harimau putih di sebelah kanan, dan penyangganya di belakang. Yang dimaksud dengan naga di sini itu adalah Gunung Shishousan, sementara harimaunya adalah World Trade Center. Udah gitu, yang disebut dengan penyangga di belakang alias bersandar di belakang adalah Gunung Qixing, Gunung Shamao, dan Gunung Tatun. Tapi nggak cuma itu aja, bagian atas kanopi dari pintu utama di Jalan Xinyi dan pintu masuk samping yang ada di Jalan Songzhi itu didekorasi dengan 10 ikan kuno, kemudian 10 koin, tapi ini koin yang kuno. Udah gitu ada juga loh 10 lambang rui yang ini mengartikan harapan baik, dan ini merupakan simbol kesempurnaan. Jadi kalian tuh benar-benar harus perhatiin, ternyata itu banyak banget loh dekorasi dari gedung Taipei 101 yang sebenarnya punya arti tersembunyi. Wah, padahal kalau dilihat dari luar kok kayaknya polosan aja ya teman-teman ya, kayak dekorasinya ini sedikit, tetapi jika diperhatikan baik-baik, wah ternyata semuanya mengandung makna tersembunyi nih teman-teman. Jadi nih ya, kalian bisa nih saat memasuki pintu di Jalan Xinyi, kalian bisa melihat eskalator yang berkelok-kelok. Nah, Chang Shui-chu yakin bahwa tata letaknya ini mirip dengan tata letak 9 persegi, yaitu Pakwa dan lambang Yin Yang di Qimen Tunjia nih teman-teman. Kemudian desain masuk dari kiri dan keluar dari kanan disebut tangga naga harimau, di mana naga adalah masuk dan harimau adalah keluar. Keduanya juga bisa menarik popularitas dan kekayaan. Nah, desain ini juga diadaptasi di bangunan Chunqiuge atau Spring and Autumn Pavilion yang ada di Kaohsiung ya, di mana kalian masuk lewat mulut naga dan keluar lewat mulut harimau. Jangan kebalik ya teman-teman ya, karena katanya bisa bawa sial. Kemudian citra naga juga terlihat di berbagai tempat di Taipei 101. Seperti patung-patung elang di sudut-sudut gedung Chrysler di New York, terdapat pula ukiran naga di keempat sudut 8 mangkuk harta karun Taipei 101 yang bila dihitung totalnya mencapai 32 naga terbang. Dan selain itu, ketika kamu naik ke kafe atrium di lantai 4, kamu juga bisa melihat struktur langit-langit yang menyerupai tulang naga loh. Wah, berarti ini arsiteknya keren banget ya, karena bisa mendesain gedung Taipei 101 ini nggak hanya modern, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya. Dan tentu saja yang nggak boleh ketinggalan adalah dekorasi ruinya yang umum banget terlihat di Istana Kekaisaran Tiongkok. Dan ini terdapat di berbagai sisi, seperti jendela atapnya yaitu rui besar, kemudian ada rui tengah di kusen pintu berbagai restoran, dan rui kecil di papan nama butik nih teman-teman, khususnya yang di lantai 4 ke atas. Dan Chang Shui-chu sendiri menyampaikan bahwa dia itu ingin sebenarnya menghitung berapa banyak dekorasi desain yang berbentuk rui yang ada di Taipei 101, tapi ternyata sangat sulit loh untuk menghitungnya secara jelas. Dan mengenai integrasi citra Feng Shui tradisional ke dalam bangunan modern berteknologi tinggi ini, tentu saja arsitek Li Chuyuan, yaitu perancang dari gedung Taipei 101, pernah menyampaikan kalau sebenarnya
Pola keberuntungan antara rui dan koin kuno ternyata ini karena dimaksudkan sebagai efek ketenangan batin bagi masyarakat Tionghoa nih. Jadi ini terkait dengan budaya ya. Dan ia percaya kalau ketenangan batin juga merupakan salah satu fungsi penting dalam sebuah arsitektur. Desainer lain, Wang Chongping, juga tidak menyangkal bahwa mengingat status dan investasi Taipei 101, pemiliknya memang berharap untuk memasukkan Feng Shui Tiongkok ke dalamnya. Tapi selama proses desain, arsiteknya juga sudah bersusah payah memasukkan Feng Shui ke dalam desain rasional, serta mencari keseimbangan antara tradisi dan rasionalitas yang modern, dan hasilnya pun benar-benar bagus seperti yang kita lihat sekarang. Dan segitu dulu ya teman-teman mengenai rangkaian acara dan berita di hari ini. Semoga semuanya bisa menghibur teman-teman dan menambah pengetahuan kita semua. Tapi sayang sekali karena waktunya yang sudah mepet, maka dari itu saya Cindy. Dan saya Linda pamit undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di pekan mendatang. Dadah!